Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Bagaimana hari ini? Merupakan hari Minggu, weekend kedua. Kalau kita ngebayangin besok tuh, aduh udah mulai Senin lagi ya. Senin lagi. Tapi awal bulan Seninnya. Iya, alhamdulillah ya. Oke, pagi ini semoga tetap semangat dan banyak-banyak bersyukur. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus mendoakan rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang berada di Pulau Sumatera. Karena informasinya di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh hingga kini korban meninggal dunia sudah menembus angka 300 ya. Nanti kita akan lebih lengkap hadirkan dan kita hadirkan dulu informasi-informasi lain untuk pemirsa. Seperti di awal perjumpaan kita tadi, diduga ingin tawuran puluhan remaja yang membawa busur dan juga benda tajam di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ini kemudian diamankan polisi. Kita saksikan pemirsa bagaimana inilah detik-detik puluhan remaja di Jalan Bayangkara, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang berhasil dicegat oleh Satuan Resmob Sinjai saat diduga ingin melakukan tawuran. Saat dilakukan penggeledahan benar saja nih pemirsa dan Andi Kumala, petugas menemukan senjata tajam jenis badik di mana puluhan remaja tersebut kemudian digiring ke Mapores Sinjai dengan berjalan jongkok sejauh 50 meter. Polisi juga melakukan penggeledahan di motor pelaku dan kembali menemukan senjata tajam jenis badik, bahkan ada juga busur panah di bawah sadel motor. Selanjutnya petugas akan memanggil orang tua dari para pelaku dan akan dilakukan pembinaan. Kita kembali ke wilayah Jakarta pemirsa. Aktor sinetron Gary Ishak meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tunggal yang terjadi saat mengendarai sepeda motor di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam video amatir milik warga, Gary Ishak alami luka parah setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon di Jalan Kesehatan Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu pukul 12:30 dini hari. Oleh warga dan beberapa rekannya, Gary kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Sudirman, tak jauh dari lokasi kecelakaan. Setelah mendapatkan penanganan medis, Gary Ishak dinyatakan meninggal dunia di RSPPN Sudirman pada hari Sabtu sekitar pukul 9 pagi. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Perumahan Pesona Gintung Residence, Tangerang Selatan untuk disemayamkan. Kita ke kabar lain, kecelakaan beruntun terjadi di ruas Jalan Tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 124 arah Jakarta pada Sabtu. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di ruas jalan tol mengalami kepadatan. 125, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bisa saksikan ini bagaimana ya Andi Kumala, detik-detik mengerikannya kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit kendaraan di ruas Jalan Tol Purbalenyi. Tepatnya di kilometer 124 jalur B arah Jakarta yang terekam kamera dashcam. Ini terjadi pada Sabtu kemarin ya. Iya, cukup parah ya. Betul tampaknya. Sekali. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan yakni Toyota Kijang Innova, 1 unit truk, Hino Box barang dan Toyota Rush. Ini terjadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan berawal saat Toyota Kijang Innova melaju dari arah kiri namun hilang kendali. Bisa kita saksikan tadi ya Andi Kumala bagaimana setelah hilang kendali pengemudi kemudian membanting setir ke arah kanan dan menabrak mobil box dan juga minibus lainnya. Dari peristiwa kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa namun 2 orang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan. Kecelakaan beruntun juga terjadi di Jalan Pantura, Dawuan, Karawang, Jawa Barat. Akibatnya 2 orang warga dinyatakan meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan berawal saat sebuah truk melaju dari arah Cikampek menuju Jakarta diduga mengalami remblong. Kemudian sepeda motor dan mobil yang berhenti di lampu lalu lintas langsung tertabrak truk. 4 minibus, 2 truk dan 7 sepeda motor mengalami rusak parah. 2 orang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Karya Husada. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke unit Laka Lantas Polres Karawang. Cukup banyak kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini ya? Ya. Yang cukup menghebohkan juga ini kan sempat ramai kemarin siang ya Andi Kumala, bagaimana kalau kita melihat dari video yang beredar ini,
eh, bisa saja korban meninggal dunia ini lebih dari 2 orang ya. Iya. Betul sekali. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, ribuan masyarakat terdampak bencana longsor dan juga banjir bandang yang terjadi di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini kemudian yang mirisnya di Kumala, mereka kemudian menjarah gudang logistik Bulog Sibolga. Ini juga diduga akibat dampak keterlambatan bantuan logistik bahan pangan ya bagi korban bencana alam tanah longsor yang terjadi di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini membuat terlihat ribuan masyarakat memaksa dan mendobrak masuk untuk menjarah gudang logistik Bulog Sibolga. Sementara Kepala Bulog Sibolga bersama jajarannya hanya bisa pasrah melihat aksi brutal dari para massa. Pantauan yang terlihat di lokasi, warga melakukan penjarahan di minimarket maupun swalayan dan gudang logistik Bulog Sibolga. Mungkin memang ada keterlambatan logistik tiba di lokasi bencana ya, karena jalur-jalur yang terputus. Tapi mungkin tetap harus terkoordinasi oleh pemerintah agar distribusinya merata. Kalau ngambil sendiri seperti ini kan ada yang nggak kebagian. Betul sekali. Dan potensi terjadinya kericuan juga Iya. sangat besar nih Kumala kalau memang cara mengambilnya seperti ini. Telah menjarah minimarket, mengambil atau menjarah beras maupun minyak goreng setelah mengantarkan. Relawan bersama TNI Polri dan warga setempat berhasil mengevakuasi satu jenazah korban banjir bandang di Pondok Pesantren Badrul Ulum, Kabupaten Aceh Tenggara. Proses evakuasi memang sempat mengalami kendala karena akses jalan yang terputus, di mana evakuasi jenazah yang kembali berhasil ditemukan di wilayah Aceh ini yang di Kumala bisa kita saksikan sempat kesulitan untuk menyeberangi mengingat Arus masih deras arus ya. masih deras, kemudian jembatan penyeberangan di sana juga terputus di Kumala ya. Iya. Tak sampai di situ, relawan dan tim gabungan juga harus menandu jenazah untuk dibawa ke rumah sakit, dan hingga kini dari total 23 korban yang dilaporkan hilang telah ditemukan 7 orang dengan kondisi meninggal dunia. 10 diantaranya selamat, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. Tentunya kita berharap bagaimana pihak kepolisian, tim SAR, dan juga relawan ini bisa cepat untuk bisa menemukan kembali korban-korban hilang lainnya di sana ya. Iya, dan mudah-mudahan masih banyak yang bisa ditemukan dengan selamat ya. Sementara itu pemirsa, lebih dari sepekan hujan deras yang mengguyur kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, hingga menyebabkan banjir dengan skala besar. Dari pantauan udara memang terlihat ini kota Lok Sumawe Aceh masih didominasi oleh kota-kota yang terendam oleh banjir. Iya. Kita melihat pantauan udara situasi banjir ya di kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh yang terlihat belum menandakan tanda-tanda surut. Ini adalah pantauan udaranya, kemudian Kalau dari banjir. atas memang awannya masih biru ya Andi Kumala ya. Betul. Tapi ketika menuju ke bawah ternyata masih banyak kota-kota di Aceh yang hingga kini terendam oleh banjir. Ya, distribusi jalur darat masih tidak dapat dilakukan ya, mengingat terputusnya komunikasi dengan kota Langsa di Aceh Timur. Sementara Bandara Lok Sumawe menjadi harapan satu-satunya jalur distribusi logistik dan tetap beroperasi secara aman dan juga kondusif. Kalau kita lihat banjir masih nampak menggenangi rumah, jalanan hingga menyatu dengan lautan ya. Bahkan perkebunan juga hampir tertutup dengan air di sana ya. Sedikitnya ada 300 orang yang diperkirakan hilang, ini juga menjadi korban banjir bandang yang menghantam Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan seperti inilah pemirsa detik-detik terjadinya banjir bandang di Nagarai Salareh Aya pada 27 November 2025 lalu. Begitu Curah ya, hujan yang tinggi membuat banjir bandang menyapu permukiman warga. Dan pasca bencana, tim SAR mengevakuasi satu persatu korban tewas. Sudah lebih dari 24 orang ditemukan meninggal dunia dan diperkirakan masih ada 300 warga yang tertimbun reruntuhan rumah serta tebing longsor.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah belum ada petugas bea cukainya. Purbaya membenarkan ada perlakuan khusus di bandara itu. Pihaknya siap mengirim petugas bea cukai untuk ditempatkan di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park. Nanti kalau kita diperintahkan kita taruh petugas dari kami, petugas bea cukai saya sudah siap. Kalau imigrasi mesti ngomong sama bisa dengan Pak Silmi dan menterinya. Tapi saya nggak tahu, saya kan baru masuk. Saya pikir dulu sih ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk sana. Cuman saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi ya sama bea cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki. Kementerian Perhubungan membantah jika Bandara Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali tak berizin. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyatakan, Kementerian Perhubungan sudah menempatkan personel di Bandara PT IMIP Morowali, Sulawesi Tengah itu. Kemenhub menyatakan, bandara di kawasan pusat industri nikel itu resmi berizin. Nah, Masai Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana, Pak. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan dirinya tidak pernah meresmikan bandara milik perusahaan pengelola kawasan industri berbasis nikel itu. Jokowi menyatakan yang ia resmikan adalah Bandara Maleo atau sering disebut Bandara Morowali. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Dan juga lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Ingin menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Ribut-ribut bandara hantu di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah muncul usai Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut bandara milik PT IMIP itu beroperasi tanpa petugas keamanan dan otoritas dari negara. Tim TV One mengabarkan. Kita kembali ke informasi terkait bencana. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Menhan meninjau 2 lokasi langsung pengungsian di Desa Blangawe, Kecamatan Meredu, untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak serta membutuhkan kebutuhan yang mendesak di lapangan. Menhan menegaskan prioritas utama pemerintah saat ini adalah pendorongan logistik bagi masyarakat, mulai dari bahan makanan, kebutuhan pribadi seperti pakaian, hingga termasuk obat-obatan. Seluruh bantuan akan didistribusikan menggunakan alutsista TNI ke titik-titik terdampak di 18 kabupaten. Selain itu, pengerahan alat berat dan pemasangan jembatan Bailey juga akan dimaksimalkan. Turut hadir Ketua Komisi 6 DPR RI Ibu Titi Soeharto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kabalokhan Kemhan Marsdia TNI Yusuf Jauhari, dan juga Didit Hedi Prasetyo. Saya sudah mengirimkan anggota atau tim kita ke sana untuk membantu, berkoordinasi langsung dengan pemerintah setempat, masyarakat, BNPB dan lain-lain. Bantuan itu yang paling penting sekarang, masyarakat butuh bantuan. Tentu kami menyatakan prihatin dan duka mendalam kepada keluarga korban. Nah, yang paling penting ini menjadi refleksi dan evaluasi. Saya dalam terdekat akan mengumpulkan anggota bagaimana melihat secara umum dampak dari bencana alam yang akhir-akhir ini memang luar biasa. Apakah ini memang menjadi bagian dari strategi kebijakan nasional ke depan untuk memitigasi atau early warning systemnya lebih tajam lagi? Nah, pasti ada dampak yang tadi saya sampaikan, Bro.
Sementara itu pemirsa, Kementerian Kehutanan telah membantah potongan kayu gelondongan yang ikut terseret banjir di Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Ini merupakan hasil pembalakan liar di sekitar hutan yang wilayahnya terdampak banjir bandang. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho dalam sebuah diskusi. Menurut Dwi Januanto Nugroho, ribuan potongan kayu gelondongan yang terseret dari perbukitan di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara itu adalah pohon tua yang sudah lapuk dan mudah tumbang diterjang banjir besar. Padahal dari gambar amatir yang beredar luas di media sosial Philip, ribuan gelondongan kayu itu sudah terpotong rapi dan masih kuat jika terbentur benda keras, apalagi jika terseret banjir bandang. Ditegaskan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho, aksi pembalakan liar hutan itu sudah bergeser ke wilayah Indonesia Timur. Kita beralih ke kabar lainnya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menantang pihak-pihak yang menuding adanya praktik korupsi dalam penunjukan 2 syarikah haji 2026 untuk menyerahkan bukti kepada aparat penegak hukum. Gus Irfan menegaskan jika ada pegawai Kemenhaj RI yang terbukti melakukan pelanggaran maka aparat dipersilakan menjatuhkan hukuman. Bahkan Gus Irfan menyatakan siap menerima konsekuensi jika dirinya terlibat dalam kasus yang sama. Pihaknya juga berpesan kepada pejabat Menhaj RI yang baru saja dilantik untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Proses bidding Husna itu nggak benar, tolong sampaikan kepada kami, sampaikan kepada aparat penegak hukum data-data yang benar, yang real, sehingga APH juga akan memanggil kami untuk minta penjelasan dan kami akan sangat terbuka. Dan kalau memang khusus untuk proses Musna kemarin, memang tim kami yang bertindak curang terbukti secara hukum, tentu saya ikut bertanggung jawab. Saya akan tanggung jawab. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seorang pemuda ditangkap petugas sipir setelah kedapatan berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas narkotika Jakarta. Pelaku ini menyembunyikan sabu di bagian tuburnya. Pemuda berinisial F ini ditangkap oleh petugas sipir usai terbukti hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas narkotika Jakarta. Kecurigaan pemuda ataupun petugas ini bermula saat pelaku tak mampu menyebutkan nama lengkap narapidana yang akan dikunjunginya dan petugas pun melakukan pemeriksaan fisik. Hasilnya petugas menemukan sabu seberat 5 gram yang disembunyikan pelaku di bagian duburnya. Kepada petugas, pelaku mengaku diberi upah sebesar Rp1 juta oleh seseorang untuk mengantarkan sabu tersebut kepada narapidana yang berada di dalam lapas. Sementara guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kasus penyelundupan sabu tersebut diserahkan ke Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Agak PR ya memang Andi Kumala untuk mengambil barang buktinya. Ini pasti tunjuk-tunjukkan nih. Polisi sipirnya tunjuk-tunjukkan ya. Yang pasti bukan saya. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Seorang perempuan berinisial NIS ini kemudian berhasil ditahan oleh pihak kepolisian. Seorang anak berinisial AN usia 8 tahun warga Mancingan, Parangtritis, Bantul, Yogyakarta mengalami luka-luka akibat dianiaya oleh ibu tirinya. Peristiwa ini berawal ketika tetangga korban sering melihat korban dianiaya oleh ibu tiri korban, di mana merasa tidak tega dengan perlakuan NIS. Tetangga tersebut melapor ke ibu kandung korban berinisial RAR yang masih berusia 25 tahun dan tinggal di Mergangsan, Kota Yogyakarta. Ibu kandung korban kemudian melihat langsung kondisi korban yang luka-luka dan tidak terima, kemudian melapor ke Polsek Kretek, Bantul, Yogyakarta. Terus kenapa
melakukan penganiayaan. Karena sulit dibilangin Pak, diarahin dididik nggak bisa. Kita bergeser ke Jawa Barat, polisi meringkus 2 perampok sadis dengan modus mencekoki miras oplosan hingga tewas ke korbannya di Cirebon, Jawa Barat. Seperti inilah pemirsa di mana tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon berhasil melakukan penggerebekan terhadap pelaku perampokan sadis di tempat persembunyiannya di daerah Lampung. 2 dari 3 pelaku berhasil diringkus petugas di lokasi yang sama. Bahkan salah satu pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Dalam menjalankan aksi sadisnya, ternyata pelaku mencari target secara acak nih Andi Kumala. Dengan sasaran ini tujuan utamanya adalah perempuan atau emak-emak. Modusnya sama, mereka menawarkan tumpangan untuk mengantarkan korban ke tujuan, kemudian dicekoki oleh miras oplosan hingga korbannya tewas. Dan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana update dari kasus ini, kami sudah terhubung dengan AKP Iwa Mas Hadi selaku Wakasat Reskrim Polresta Cirebon. Selamat pagi, Wakasat. Selamat pagi, Mas Philip dan Mbak Mala. Baik, Pak, kami penasaran Pak, bagaimana kemudian update dari kasus ini mengingat salah satu pelaku juga masih melarikan diri dan sejauh ini bagaimana pihak kepolisian untuk mengamankan para pelaku dari pembunuhan ataupun perampokan dengan mencekoki korbannya miras hingga tewas. Baik, Mas Philip, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari penemuan mayat di semak-semak dalam sebuah lahan kosong. Kemudian mayat ini tanpa identitas, selanjutnya dilakukan upaya-upaya penyelidikan dan otopsi terhadap jenazah. Dan dari hasil otopsi diketahui bahwa sebab kematian korban ada dugaan unsur kesengajaan dari orang lain. Kemudian Satreskrim Polresta Cirebon melakukan penyelidikan dan mengarah pada beberapa pelaku, kemudian dilakukan pengejaran dan dapat dilakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku dan 1 orang masih DPO. Demikian. Ya Pak Wakasat, apakah memang modus para pelaku ini mencekoki miras pada korbannya hingga tewas dilakukan hanya dengan mencekoki miras saja atau disertai dengan penganiayaan terlebih dahulu Pak? Modus daripada pelaku ini pada setiap melaksanakan aksinya bahwa mereka hunting berjalan dan mencari sasaran adalah ibu-ibu tua karena anggapan mereka emak-emak ini rentan dengan membawa perhiasan, kemudian menawarkan tumpangan dengan mengantarkan korban ke tempat tujuan, dan setelah korban memasuk dalam kendaraan kemudian dilakukan upaya memaksa korban untuk mengambil paksa barang-barang milik korban. Nah, kebetulan pada saat korban yang di Cirebon ini melakukan perlawanan sehingga pelaku memaksa meminumkan korban dengan menjegal badan korban dan meminumkan, salah satu pelaku meminumkan minuman keras yang mengakibatkan korban kejang-kejang sampai dengan tidak sadarkan diri hingga meninggal dunia. Demikian. Pak Wakasat, hasil dari penyelidikan kepolisian sudah berapa kali kemudian ketiga pelaku ini melancarkan aksinya untuk merampok korban-korbannya yang terutama juga korbannya ini perempuan begitu, Pak Wakasat? Baik, dari hasil pengembangan penyidikan diperoleh keterangan dari para pelaku bahwasanya untuk yang terakhir kali ini bahwa mereka berangkat dari Lampung sejak tanggal 27 dan sampai dengan terakhir tertangkap sudah beberapa kali melakukan aksinya, dan aksinya ini dilakukan di lintas provinsi mulai dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian sekitaran lainnya. Baik, apakah masih ada pelaku-pelaku lainnya kemudian masih dalam pengejaran dan berapa orang? Dalam kasus ini yang sedang kami lakukan penyidikan sementara masih terdapat 1 orang DPO yang masih dilakukan pengejaran oleh tim kami. Demikian, Pak. Pak Wakasat, kami juga penasaran Pak, hasil dari penyelidikan pihak kepolisian, ini ketiga pelaku ketika melancarkan aksinya untuk merampok korbannya, apakah juga selalu kerap menghabisi nyawa dari korbannya?
dari hasil keterangan yang diperoleh bahwa kebetulan hanya yang ditemukan di Cirebon yang korbannya meninggal. Untuk korban-korban sebelumnya, mereka hanya lakukan pemaksaan. Kalau korban melawan, jika lakukan upaya lakukan kekerasan namun tidak sampai meninggal dunia. Setelah dilakukan kekerasan, diambil barang-barangnya, kemudian korban diturunkan di satu tempat yang sepi. Demikian. Baik, Pak Wakasa, terakhir ancaman pidana apa yang akan dikenakan kepada para pelaku? Dalam kasus ini kami persangkakan mulai dengan kasus pasal-pasal berlapis mulai dari pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, ataupun penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Baik, terima kasih Pak AKP Iwa Mas Hadi selaku Wakasat Reskrim Polresta Cirebon atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi dan selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih Pak Wakasat Reskrim. Bisa harapan kami tolong bantuannya lah Pak sama kami. Memanglah semua hancur. Bantuan pun baru ini datang sama kami. Ini dari mana ini Pak? Dari Giring-Giring Pak, tolong Pak. Ini mereka mengungsi, ada dari desa Giring-Giring, kecamatan Tuka. Korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Ini semua jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Aceh ini kondisinya per sekarang ini ada penambahan ya korban ya. Yang pertama untuk korban jiwa meninggal dunia ada 47. 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ya. Sekali lagi seperti sore kemarin ini akan berkembang terus datanya ya. Karena ada beberapa pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini menemukan korban ya. Ini rinciannya Aceh Tengah 16 meninggal dunia, 2 hilang. Kemudian Bener Meriah 12 meninggal dunia, 13 hilang. Aceh Tenggara 7 meninggal dunia, 25 hilang, 5 luka-luka. Pidi Jaya 4 meninggal dunia, 4 hilang. Biren 4 meninggal dunia, Gayo Luwes 2 meninggal dunia, 4 hilang. Subuh Salam 1 meninggal dunia, Lok Sumawe 1 meninggal dunia dan 3 hilang. Untuk jumlah korban ya, untuk Padang ini meningkat. Jadi justru sekarang nomor 2 yang meninggal dunia setelah Sumatera Utara ya. Ini korban jiwanya ada 90 yang meninggal dunia, 85 hilang,
10 luka-luka. Ini tambahan yang meninggal dunia adalah baru dilaporkan hari ini ya. Itu ada tambahan di Kabupaten Agam itu 74 meninggal dunia dan 78 hilang. Kemudian Pasaman Barat 1 meninggal dunia, 6 hilang, 1 luka. Kota Padang Panjang 7 meninggal dunia, 3 luka. Kota Padang 5 meninggal dunia. Kota Solok 1 meninggal dunia. Dan Tanah Datar 2 meninggal dunia, 1 hilang dan 4 luka. Itu untuk Sumatera Barat. Ya, Andi Kumala, di segmen ini kita harus buka dengan ucapan turut berduka cita untuk seluruh korban dari bencana alam yang saat ini tengah melanda di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Di mana kita tadi sudah mendengarkan bahwa korban meninggal dunia sudah lebih dari 160 jiwa, bahkan korban hilang lainnya juga sudah mencapai hampir 300 orang. Iya, itu hanya di Sumatera Utara ya. Sementara untuk total di Sumatera Utara, Sumbar dan juga Aceh sudah hampir 300 Betul sekali. jiwa yang lebih dari 300 yang meninggal dunia. Kita ingin mengupdate terus pemirsa bagaimana proses pencarian dan penanganan bencana di Pulau Sumatera, baik itu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kita sudah hadirkan narasumber, baik itu melalui sambungan Zoom dan juga di studio. Di studio sudah ada Mas Denny Kurniawan, relawan kemanusiaan Human Initiative. Selamat pagi, Mas Denny. Selamat pagi, Mas Denny. Selamat pagi. Kemudian melalui sambungan Zoom juga bergabung bersama kami Bang Respiratori Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP. Selamat pagi, Bang Sadam. Selamat pagi, Bang Sadam. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih Mas Billy, Mbak Komala. Baik, Bang Sadam, bolehkah Anda ceritakan saat ini posisi Anda sedang berada di mana dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan aksi tanggap darurat bencana di Pulau Sumatera? Ya, saat ini kami dari kantor staf presiden sedang berada di Sumatera Barat bersamaan dengan kemarin hadirnya Hercules ya untuk mengirim bantuan di Sumatera Barat. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama adalah kita harus mendengar jelas bahwa instruksi Pak Presiden Prabowo adalah selamatkan rakyat, percepat evakuasi, pastikan bantuan tiba tanpa hambatan. Jadi artinya yang sudah dilakukan, kita bisa melihat bahwa Pak Presiden mengerahkan 3 pesawat Hercules ya. Kemudian ada 1 A400 itu memuat bahan makanan, alat komunikasi, perahu karet, tenda, genset, tenaga medis. Nah, kemudian juga kita bisa melihat bahwa Pak Menteri Pertahanan Syafri Samsudin datang langsung juga ke PD Jaya, jangan kita bertele-tele, kemudian kita langsung melakukan percepatan evakuasi dan bagaimana logistik. Pak Presiden juga mengingatkan, ini bencana ini adalah alarm kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Jadi kita harus melihatnya secara komprehensif, tidak hanya reaktif, tapi juga solutif. Artinya memang ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sisi lain ada Wakil Menteri Komunikasi Digital dan juga dari Wamendagri juga melakukan kerjasama dengan PLN dan provider telekomunikasi untuk jaringan yang terputus. Jadi banyak hal yang dilakukan untuk dengan kondisi banjir ini jaringan terputus. Yang selanjutnya Menko PMK Mas Pratikno itu menetapkan operasi tanggap darurat nasional. Di sini juga sudah terkoordinasi lintas kementerian. Yang berikutnya, pemerintah daerah itu sudah menetapkan status tanggap darurat 14 hari. Jadi Aceh, Sumut, Sumbar itu sudah dalam pantauan baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, di sisi lain juga ada beberapa hal lainnya yang dilakukan. Misalkan saya ambil contoh terkait dengan SPPG yang dialihkan untuk korban bencana. Ada di Sumatera Barat itu ada 41 SPPG dialihkan untuk korban Sumatera Barat ada 108.000 paket. Kemudian SPPG di Sumatera Utara ada 173 SPPG yang menyalurkan 340.000 paket lebih. Kemudian di Aceh ada 52 SPPG itu menyalurkan 185.000 paket lebih.
banyak sekali Iya. Mbak Baik, yang Bang sudah Sadam, bagaimana dilakukan oleh oleh pemerintah dan tapi kita juga tadi sampaikan ini turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kemarin juga kami hadir di tengah masyarakat Sumatera Barat. Kami melihat langsung bagaimana kondisi di Sumatera Barat yang cukup menyakitkan. Tapi kita harus kemudian bangkit untuk bersama-sama melakukan perbaikan-perbaikan pasca banjir ini. Gitu. Baik, Bang Sadam, bahwa bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah tiba dan sudah saatnya untuk kemudian disalurkan. Sejauh ini bagaimana kemudian Bang Sadam melihat tantangan-tantangan yang ada di lapangan untuk kemudian bisa menyalurkan bantuan-bantuan tersebut kepada para korban bencana alam di sana? Mengingat juga Bang Sadam bahwa di beberapa wilayah ini sudah terjadi tindakan anarkis untuk kemudian ada yang menjarah begitu ya di sana, seperti itu. Betul, artinya memang ini ketika ada kemudian status operasi darurat nasional ini harus dilakukan dengan serempak dan bersama-sama. Artinya di sini ada dari TNI, ada dari Polri, kemudian ada lintas kementerian, kemudian ada Basarnas, ada BNPB. Nah ini kita bersama-sama untuk apa? Untuk tadi juga KSP memastikan bahwa bantuan-bantuan itu langsung ke masyarakat, tidak kemudian tertahan di gudang-gudang ataupun tempat-tempat yang memang semestinya harusnya disebarkan ke masyarakat. Ada juga data terkait dengan di Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Di sini di Aceh itu ada 10.614 ton beras dan juga 1.954 ton minyak goreng. Kemudian di Sumatera Utara ada 16.894 ton beras dan juga ada 3.108 ton minyak goreng. Di Sumatera Barat juga ada 6.790 ton beras dan juga ada 1.250 minyak goreng. Artinya memang ini kita fokus untuk kemudian masyarakat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tepat. Jadi kita sama-sama memonitoring, Mbak. Kita sama-sama memonitoring bagaimana walaupun ada kondisi-kondisi yang memang faktanya terjadi di lapangan, tapi ini harus diperbaiki dan kemudian kita harus melakukan hal-hal yang lebih yang lebih solutif lagi untuk masyarakat. Karena ini kondisinya ya tadi disampaikan oleh Pak Presiden bahwa ini adalah persoalan lingkungan dan juga ini adalah persoalan perubahan iklim. Jadi di sini kita sama-sama terus berjuang dan bergerak ya Mbak. Gitu. Baik. Ya Bang Sadam, sedikit saja dengan melihat langsung situasi di sana, apakah pemerintah kemudian tidak mengkategorikan ini sebagai bencana nasional? Bang, pertimbangannya apa? Nah, pertama-tama tadi kita harus ini berat sekali situasinya, apakah ini menjadi bencana nasional. Secara prinsip status bencana nasional ini tidak hanya melihat jumlah korban, tetapi biasanya mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama luas, skala dampak, lintas kabupaten, provinsi, kerusakan yang masif, infrastruktur strategis, dan layanan publik yang lumpuh. Nah, sebelumnya Menko PMK itu menggelar rapat di BNPB itu menetapkan operasi tanggap darurat nasional. Artinya ya, dan Menteri Keuangan juga ini Menteri Keuangan juga menyatakan siap menyalurkan dana darurat daerah yang terdampak meskipun belum ada status bencana nasional, sehingga akses pendanaan dan logistik nasional tetap terbuka. Nah, berikutnya Menko Pemberdayaan Masyarakat juga menyatakan bahwa ya penetapan bencana nasional ini mungkin saja, tapi kita menunggu kajian teknis BNPB dan kementerian terkait. Kita harus terus bergerak hari ini, Mbak. Kita harus bergerak hari ini, data juga terus disampaikan oleh Pak Presiden. Nanti ini bisa saja kemudian statusnya, tapi harus butuh kajian teknis dari BNPB. Nah, secara garis besar, pemerintah ini tidak menutup pintu terhadap kemungkinan status bencana nasional. Tapi fokus utama kita ini apa? Memastikan operasi tanggap darurat berjalan dengan maksimal terlebih dahulu. Nah, syaratnya kalau ini sudah terpenuhi dan kemudian secara di-assessment dengan ketat oleh BNPB dan bersama kementerian, maka bahwa ya status bencana nasional ini harus betul-betul terpenuhi.
syaratnya. Tapi tadi yang saya sampaikan, meskipun belum status bencana nasional, tapi pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cepat dan tepat itu melalui operasi tanggap darurat nasional sudah sangat-sangat luar biasa ya Mbak. Karena ini kan memang kejadian yang kita nggak inginkan. Makanya pemerintah harus hadir dengan cepat dan tepat. Itu yang paling penting Mbak. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Bang Sadam. Saya kemudian mau ke Mas Denny sebagai relawan kemanusiaan. Bagaimana kemudian informasi dari rekan-rekan yang saat ini berada di lapangan tersebar di Pulau Sumatera, apa tantangan terbesar yang mereka lihat di sana? Yang pertama tentu ini adalah bencana yang memang jarang sekali terjadi di kita ya, di Indonesia. Terakhir kali siklon kita berpengalaman merespon siklon itu siklon Seroja ya di tahun 2021 yang lalu, dan itu siklon tersebut melanda satu provinsi NTT, dan sekarang lebih luas lagi siklonnya dan lebih jangkauannya lebih parah dari sebelumnya ya, 3 provinsi. Dan tentu ini menjadi karakteristik yang berbeda dan tantangan yang sangat berat dialami oleh para relawan, terutama bagaimana menjangkau daerah-daerah yang terdampak parah. Dan saat ini kita juga dengan teman-teman relawan di 3 provinsi mencoba untuk menjangkau daerah-daerah yang bisa kita jangkau terlebih dahulu. Karena memang daerah-daerah tersebut ketika kita sudah menjangkau satu daerah, daerah lain sudah sulit karena terputus oleh akses jalan, aksesibilitas terputus. Itu yang pertama, yang akses. Yang kedua, cuaca yang memang tidak berhenti-berhenti ini hujan. Selama hampir 7 hari hujan terus-menerus, sehingga tantangan terberat ketika melakukan evakuasi dan SAR itu adalah hujan dan cuaca yang tidak menentu ini. Karena tiba-tiba air datang, tiba-tiba air naik. Begitu, sehingga ketika satu daerah di mana kita menjadi tempat untuk melakukan koordinasi, tiba-tiba daerah situ sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena sudah terendam air. Jadi tantangan berat itu. Kalau sejauh ini kemudian laporan dari teman-teman di lapangan seperti apa? Karena memang banjir bandang juga masih berpotensi terus terjadi, dan juga material-material kayu juga masih terus berdatangan seperti itu. Iya. Di beberapa titik memang sudah reda untuk hujannya, namun kita juga mengantisipasi pergerakan tanah akibat tanah yang sudah jenuh air. Begitu, itu yang berbahaya. Jadi saya susulan ya bisa benar. Jadi itu yang saya coba instruksikan ke teman-teman relawan untuk hati-hati. Jangan memasuki tempat yang memang kita tidak mengenali karakteristiknya. Begitu. Karena walaupun hujan sudah berhenti, awas. Begitu. Ini pergerakan tanah bisa terjadi karena tanah sudah jenuh. Walaupun pada saat itu tidak bergerak, tapi karena tanah sudah jenuh, dia bisa tiba-tiba longsor. Ini yang sangat berbahaya. Yang ketiga tentu logistik ini memang menjadi tantangan seperti yang dikatakan oleh Bang Sadam tadi, bahwa logistik saat ini di Banda Aceh, terutama karena logistik di Banda Aceh ini aksesnya merupakan pasukan utamanya dari Medan, dan jalur Medan Aceh saat ini tertutup, sehingga saat ini terjadi kelangkaan logistik terutama sembako. Apalagi dengan komunikasi yang masih simpang siur, ada panic buying dari teman-teman relawan kami, sehingga ketika kami untuk berbelanja logistik untuk distribusikan di daerah tetangga Banda Aceh ya, di PD maupun di PD Jaya, terjadi kelangkaan logistik di situ. Harga-harga bahan sembako naik, dan kita juga mengalami tantangan di penyediaan logistik. Panic buying ini juga membuat harga naik, sehingga antara memenuhi kebutuhan di masyarakat di Banda Aceh dan juga mendistribusikan ke daerah yang terdampak, ini juga menjadi tantangan karena kelangkaan logistik tersebut. Baik, Mas Denny, kita kembali ke Bang Sadam. Bang Sadam, tadi dari penjelasan Mas Denny bahwa rekan-rekan di lapangan, terutama relawan ini masih kesulitan terkait dengan logistik dan juga komunikasi. Apa langkah terdekat untuk memperbaiki infrastruktur seperti jaringan komunikasi di sana yang dilakukan oleh pemerintah agar proses evakuasi dan juga penanganan bencana ini lebih cepat? Mungkin salah satunya juga jembatan darurat ya di sana ya? Iya, betul. Itu jembatan darurat itu sudah dilakukan ya di sana oleh teman-teman dari TNI, bagaimana mengirimkan jembatan Bailey, yang memasang jembatan Bailey di sana, bagaimana Pak Menhan juga kemarin memobilisasi ada alutsista TNI, bagaimana untuk menembus titik terdampak, memasang jembatan Bailey, membawa obat-obatan. Nah, kemudian ada bantuan Starlink juga, tadi yang terkait dengan komunikasi juga. Nah, kemudian bagaimana Pak Wamenkomdigi juga, Pak Anggaraka juga bekerja sama dengan PLN dan provider telekomunikasi agar jaringan tidak terputus. Tadi teman-teman relawan kita terima kasih sekali, artinya pemerintah dengan masyarakat terus bergerak dengan simultan, bukan hanya ini dari pemerintah pusat, tapi juga ada relawan, kemudian ada pemerintah ke provinsi, kabupaten, kota, kita simultan
simultan bersama-sama untuk kemudian memberikan hal yang terbaik untuk penanganan banjir ini. Nah, yang selanjutnya tadi terkait komunikasi yang terputus. Ada panik buying tadi kata dari teman-teman relawan. Inilah yang kemudian kami juga rasakan. Sempat di Sumatera Barat ini saya baru datang di bandara, saya terhambat ada 2 jam. Ketika itu kemudian saya naik dengan motor trail, kita keluar dari banjir, kemudian disitulah kita susah alat komunikasi dan sebagainya. Tapi kemudian untuk masyarakat harus tetap tenang. Kita harus kemudian memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat. Kita harus memberikan penanganan yang terbaik, yang solutif untuk masyarakat. Kita juga kemudian ada penanganan terkait dengan misalkan normalisasi sungai di Sumatera Barat. Ini yang kemudian kita akan memberikan masukan-masukan terhadap kementerian terkait, misalkan dari Kementerian PU untuk bagaimana menangani normalisasi sungai dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaknai operasi tanggap darurat nasional. Seluruh stakeholder di nasional itu bergerak dengan masif dan simultan. Kemudian ada penguatan data untuk pemerintah pusat untuk kemudian kita bisa mengambil solusinya seperti apa terkait dengan hal ini. Gitu. Baik, terima kasih Bang Sadam atas waktunya. Kita berdoa agar tugas di sana lancar dan bantuan serta sama-sama bisa segera berdoa disalurkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sadam untuk waktunya, dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Balai Jalan Nasional Wilayah 1 mempercepat perbaikan Jalin Sum Padang Bukit Tinggi kawasan Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar yang rusak total akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Perbaikan sementara akan dikebut 7 hari ke depan dan akan bisa dilewati kendaraan ringan, khususnya mobil distribusi logistik bantuan korban banjir dan longsor. Selain kendaraan logistik bantuan, kendaraan seperti ambulans dan bantuan pendidikan juga menjadi prioritas kendaraan yang melintas. Sedangkan untuk perbaikan permanen yang bisa dilewati oleh semua kendaraan akan diperkirakan rampung sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Panti Yasmin Nabila Inayah Padang yang menaungi bayi dan balita menjadi korban banjir yang menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Kita saksikan sejumlah bayi dan balita di Panti Yasmin Nabila Inayah ini harus merasakan derita saat banjir melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Bayi-bayi diamankan di dalam box, sementara para balita harus merelakan kakinya terendam di dinginnya air banjir. Selama 4 hari, para bayi dan balita tidak bisa tidur nyenyak lantaran kasur mereka terendam oleh banjir. Melalui laman sosial medianya, saat ini kondisi panti asuhan sudah tampak kondusif dengan adanya bantuan dari sejumlah pihak. Dan kita akan langsung memantau informasi dari lapangan. Sudah ada rekan-rekan kita yakni Nofri Afandi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan juga ada Brilian Syaheran di PD Jaya Aceh. Selamat pagi rekan-rekan. Nofri, pertama kita ingin tahu bagaimana kondisi terkini di Tapsel. Saat ini Nofri, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Andi Kumala dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan di perbatasan antara Padang Sidempuan dan juga Tapanuli Selatan, mengingat saat ini di Tapanuli Selatan jaringan komunikasi masih terganggu, di mana disampaikan memang rusaknya jaringan komunikasi ini karena infrastruktur jaringan listrik mengalami kerusakan sehingga berdampak pada gangguan sinyal. Disampaikan oleh Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu bahwa wilayah ini membutuhkan bantuan sinyal seperti Starlink agar memudahkan koordinasi dalam penanganan bencana alam ini. Dan dari data yang terbaru kami dapatkan bahwa saat ini korban meninggal dunia di wilayah Tapanuli Selatan sendiri sudah mencapai 46 orang dan 52 orang masih dinyatakan hilang. Data ini akan terus bertambah mengingat petugas masih terus berjibaku mengevakuasi korban hilang maupun korban yang tertimbun material banjir seperti lumpur dan juga gelondongan batang pohon kayu. Dan juga disampaikan bahwa saat ini pasokan distribusi BBM di Tapanuli Selatan dan juga Padang Sidempuan ini sangat kurang begitu dan sangat dibutuhkan mengingat dalam proses evakuasi ini dan juga pembersihan material lumpur maupun longsor dibutuhkan BBM yang sangat banyak untuk alat berat yang membutuhkan, di mana diketahui bahwa jalur distribusi ataupun depo BBM untuk wilayah Padang Sidempuan dan Sibolga
maksud kami Tapanuli Selatan berasal dari Sibolga. Sementara kota Sibolga dan juga Kabupaten Tapanuli Tengah ini merupakan dua wilayah yang sempat terisolasi dikarenakan rusaknya sejumlah jalur alternatif di sejumlah titik dikarenakan tertimbun longsoran maupun rusak terputus akibat dihantam banjir bandang. Dari yang kami telusuri langsung pemirsa di perbatasan antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Garoga, ini jalur lintas masih terputus, dihantam banjir, dan dari informasi kami dapatkan ada jalur lainnya yang bisa ditempuh melalui Medan Brastagi menuju ke Barus, jalur lama, dan ke Sorkam, Tapanuli Tengah, dan tiba di kota Sibolga. Namun itu sangat jauh dan membutuhkan waktu perjalanan cukup lama. Sementara di perbatasan Desa Garoga ini hanya dilintasi oleh pejalan kaki, dan jika pun menggunakan sepeda motor cukup berbahaya. Demikian saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi untuk laporannya langsung dari Tapanuli Selatan. Kita bergeser ke wilayah Aceh. Sudah ada rekan kami Brilian Cairan yang akan mengabarkan bagaimana kemudian kondisi terkini di sana, terutama juga pendistribusian bantuan di sana. Silakan Brilian. Baik Philip Malah dan juga pemirsa, betul sekali hari ini saya mengabarkan langsung dari desa Blangawe begitu yang ada di Kecamatan Meredu di Kabupaten Pidijaya di Aceh, di mana memasuki hari ke-6 ini dapat dilihat bahwa ini saya berada di tengah pemukiman warga dan ini masih rumah-rumahnya ini diselimuti begitu oleh lumpur yang memiliki ketinggian 30 hingga 1,5 meter yang ada di sini. Dan tadi untuk desa Blangawe sendiri ini memiliki kurang lebih ada 1.147 jiwa begitu yang terdampak. Ini ada di angka 900 orang, dan juga ini dapat dilihat melalui layar kaca Anda, ini sejak kemarin ini belum ada pemberlakuan untuk pembersihan karena dapat dilihat juga ini masih banyak gelondongan kayu, kemudian juga sampah organik yang nampaknya ini masih berada di halaman dari rumah warga. Dan juga ini dapat kita lihat juga bahwa di sini ini masih ada banyak begitu. Ini lumpur-lumpur yang nampaknya ini masih belum dibersihkan, dan untuk keperluan warga yang masih sangat sulit untuk diakses, yang pertama adalah sinyal. Dan untuk kami tim TV One sendiri, kami memperkuat sinyal dengan membawa Starlink dari Jakarta karena untuk kebutuhan listrik pun juga di sini masih sulit karena sejak tanggal 25 November kemarin listrik yang ada di desa ini mati. Dan dapat saya gambarkan juga, kita akan memasuki salah satu rumah warga di mana ini masih belum ada proses pembersihan, dan dapat dilihat ini juga ada perabotan warga, kemudian juga ada beras begitu yang nampaknya ini masih belum disentuh sama sekali. Dan untuk memberikan gambaran seberapa parahnya begitu ya, ini kita masuk ke dalam salah satu rumah warga di mana beginilah ini gambaran dari endapan lumpur yang nampaknya ini sudah memenuhi ruang tamu dari rumah ini. Dan kalau kita masuk ke dalam lagi, kita bisa melihat bahwa ini masih banyak air banjir yang nampaknya masih tergenang. Dan ini terjebak begitu di sini karena nampaknya ketinggian dari tanah atau lumpur ini lebih tinggi sehingga menyulitkan untuk air dapat keluar. Dan juga ini belum ada proses pembersihan, namun meskipun dari pihak pemerintah juga kemarin sempat datang ke sini melalui Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang kemudian memberikan sejumlah bantuan, antara lain ada alat berat dan juga bahan-bahan sembako, tetapi nampaknya ini masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan yang distribusikan begitu secara maksimal. Dan untuk memperkaya informasi, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Blangawe yakni Pak Maskur. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak. Oke. Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak, digambarkan kalau untuk hari ke-6 ini apa sih Pak aktivitas warga yang ada di sini? Ya, kami umumnya ya sekarang warga kami sedang membersihkan secara mandiri rumah-rumahnya daripada lumpur dan mengais apapun yang tersisa di dalamnya. Kadang ada pakaian, apalah pokoknya mencoba mencari apapun yang bisa ditemukan, yang bisa dimanfaatkan, karena mengingat situasi dan kondisi kami juga sangat serba kekurangan pakaian dan semua yang kami butuhkan serba kekurangan, Pak. Pak, kalau untuk warga yang terdampak yang ada di sini, ini total berapa kakak, Pak? Kira-kira 315 kakak. Yang terdampak sekitar
298. Baik Pak, ini kan kemarin ada dari pejabat publik juga dari pemerintahan yang nampaknya datang ke sini untuk memberikan bantuan. Ini apa saja Pak bantuan yang sudah diterima Pak? Kemarin juga ada bapak-bapak dari kementerian ya yang datang, kami membawa sedikit kebutuhan kami berupa mie instan, susu formula, dan roti ransum, serta ada mukena dan sedikit pakaian buat warga kami Pak. Pak, kalau untuk dari bantuan yang sudah diberikan, ini apa yang masih kurang Pak? Apa yang masih dibutuhkan oleh warga sekitar? Ya, kalau kita bilang membutuhkan, ini bantuannya masih serba kekurangan Pak. Mungkin stoknya buat besok udah habis lagi itu sembakonya Pak ya. Jadi yang kami harapkan berupa pakaian, karena warga kami juga nggak sempat menyelamatkan apapun di rumahnya. Sembako, makanan pokok ya, dan air bersih. Ini air bersih kami harus cari ke desa tetangga sekitar 4 km harus kami cari. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Kami berharap bahwa ini proses pembersihan pasca dari bencana ini dapat lekas segera selesai begitu ya Pak. Pak Maskur, terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi Philip, Mala, dan juga pemirsa, beginilah situasi di desa dari Blangawe sendiri, di mana warganya di hari ini masih akan terus melakukan proses pembersihan di rumahnya masing-masing, dan sejumlah posko pun juga sudah didirikan untuk memberikan assistance begitu kepada warga yang memang membutuhkan bantuan. Dan sementara demikian, kembali ke Anda, Philip, Mala, di studio. Masih bersama kami pemirsa, dan kita langsung bergabung dengan Wali Kota Sibolga, Pak Ahmad Syukri Penarik, yang beberapa waktu lalu sempat dinyatakan hilang kontak dan ternyata berjalan kaki dari Tapanuli Utara menuju Sibolga. Selamat pagi Pak Wali Kota. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Philip dan Mbak Mala. Ya, Pak Wali, bisa diceritakan Selamat bagaimana pagi. sebenarnya kondisi saat itu sehingga Pak Wali ini sempat dinyatakan hilang dan kemudian harus berjalan kaki, Pak? Jadi pertama perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin saya rapat koordinasi bersama Gubernur Sumatera Utara di Aula Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, dilanjutkan dengan RUPS luar biasa di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Tetapi Senin malam saya melaksanakan perjalanan menuju kota Sibolga, dan pada saat sekitar jam 9.30 pagi ternyata sudah banyak antrian di daerah Kabupaten Tapanuli Utara, nama daerahnya Aik Raisan ataupun Parsikaman. Tetapi saya berusaha menerobos ke paling depan, ternyata sudah ada warga yang swasembada untuk membersihkan serpihan longsor. Ada 2 titik, dan di titik ketiga masyarakat juga membersihkan longsor. Mobil saya dan ada 1 mobil pick up di belakang lewat. Ternyata setelah itu lewat, runtuhan longsor susulan nyusul, dan saya lanjutkan perjalanan. Ternyata di depan sudah ada lagi longsor, dan situ sekitar pukul jam 11 pagi. Saya bertahan menunggu karena jaringan tidak ada. Saya sempat buat video untuk mengirimkan kondisi saya di perjalanan. Ternyata tidak ada jaringan dan mati total. Itu masih di daerah Kabupaten Tapanuli Utara menuju Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan Selasa malam saya menunggu di mobil, bertahan di mobil. Di hari Rabu pagi saya melihat bahwa tidak ada kondisi untuk bantuan karena hujan juga makin deras. Saya memutuskan untuk melaksanakan perjalanan kaki. Mulai dari Kabupaten Tapanuli Utara masuk ke perbatasan Tapanuli Tengah sampai ke Kota Sibolga. Saya melaksanakan perjalanan 3 hari 2 malam dengan berjalan kaki dan baju seadanya di badan, melewati reruntuhan ataupun melewati material longsor, dan ada amblas jalan aspal itu sekitar 2 titik ya. Pak Syukri, mungkin pendek saja bagaimana kemudian kondisi terkini di Sibolga, Pak? Bantuan-bantuan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat di sana, Pak? Kondisi saat ini TNI dan pihak pemerintah Kota Sibolga dan polisi berkolaborasi untuk menangani bencana di Kota Sibolga. Bencana di Kota Sibolga, perlu saya laporkan bahwa kondisi saat ini di Kota Sibolga ada 4 kecamatan, 4 kecamatan, 17 kelurahan. Total titik banjir itu ada 7 titik banjir dan longsor 52
Baik. Baik, komunikasi kita terputus dengan Wali Kota Sibolga. Mungkin terakhir kita harus tanya ke Mas Denny yang bersentuhan langsung, para relawan bersentuhan langsung dengan para korban. Apa sebenarnya yang paling mereka butuhkan saat ini, Mas? Iya, kita juga mendapatkan kabar dari teman-teman yang merespon di Aceh ketika sempat tersambung internet di daerah-daerah yang seperti di sore, hanya satu kata dari mereka warga terdampak, lapar. Gitu. Jadi memang ini kebutuhan pangan, logistik untuk makanan siap saji khususnya, karena beberapa ini kami akan konsentrasi selain evakuasi juga mendistribusikan makanan siap saji yang sudah siap untuk konsumsi. Karena kalau sembako kering mereka tidak ada alat untuk memasak, betul ya, tempat jadi dan alat untuk yang memasak. siap konsumsi ya. Yang siap konsumsi. Karena memang satu kata di situ ketika disebutkan kita lapar bang, ya sudah kita akan konsentrasi di pendistribusian makanan siap saji. Kita berharap bagaimana kemudian distribusi konsumsi juga bisa cepat di sana ya. Benar. Sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Mas Denny untuk Sama-sama. waktunya. Dan juga Wali Kota Sibolga Pak Ahmad Syukri Nasri sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, dialog kami sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Edi Kumala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.